kesempurnaan ibadah salat Jumat kita, mari kita rapatkan shaf kita dan kita isi shaf yang masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kondisinya dan dalam keadaan apapun kita, yang namanya ucapan syukur alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pantas, dan jangan pernah kita bosan untuk mengucapkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdulillah sampai detik ini, atas karunia, atas hidayah, atas nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan yang masih Allah curahkan kepada kita, tentu kita masih bisa meringankan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita juga selaku umatnya, kita berharap jangan sampai pernah bosan untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Karena kenapa? Salah satu syafaat, salah satu pertolongan yang sangat kita harapkan nantinya ketika menghadap Allah pada hari berhitungan amal ibadah di hari kiamat nanti adalah syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nantinya termasuk golongan umatnya yang benar-benar mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib, tentu juga tidak pernah bosan berwasiat kepada kita semua, khususnya kepada diri khatib sendiri. Mari kita tingkatkan terus, kita asah terus nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sama-sama tahu makna arti daripada takwa tersebut, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia nantinya di sisi Allah, kalau kita ingin membawa bekal yang terbaik dari kehidupan di dunia yang hanya sementara ini menuju kehidupan yang kekal, yang abadi di akhirat nanti, kuncinya hanya satu, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, judul khutbah Jumat kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah larangan berkeluh kesah dan bagaimana cara mengatasinya.
Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 19 sampai 30 sudah jelas Allah katakan sebagaimana yang telah kami bacakan tadi pada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah lagi kikir. Ketika dikasih cobaan, ketika dikasih musibah, dia berkeluh kesah. Dan ketika dikasih nikmat, dikasih kesehatan, dikasih kesempatan, ia justru lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sifat, ada dua tabiat yang Allah cantumkan di dalam ayat ini yang ada pada diri kita selaku manusia. Tabiat yang pertama adalah selalu berkeluh kesah. Artinya apa? Gimanapun keadaan kita, kita nggak pernah merasa cukup, selalu berkeluh kesah. Kita dikasih Allah ujian, sakit, kita berkeluh kesah. Kenapa lah sakitku ini nggak sembuh-sembuh? Contoh simpel saja. Di bulan di akhir-akhir ini, setiap malam kita selalu dikaruniai nikmat Allah, yaitu hujan. Banyak di antara kita yang berkeluh kesah. Kenapa? Karena hujan setiap malam. Kenapa lah hujan terus menerus? Pakaian nggak kering, yang menderes nggak bisa kerja. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa Allah turunkan hujan itu walaupun tidak ada manfaatnya bagi kita saat sekarang ini, tetapi ternyata di luar sana banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan air, yang sedang kekeringan. Ketika Allah turunkan sinar matahari yang begitu terik panas ketika siang, kita pun mengeluh, panasnya luar biasa hari ini, menyengat. Hujan kita mengeluh, panas kita mengeluh. Padahal apa? Allah turunkan pun sinar matahari yang penuh terik kepada kita saat sekarang ini. Walaupun itu mungkin tidak bermanfaat bagi kita, tetapi ingatlah, ternyata saudara-saudara kita di luar sana sangat membutuhkan cahaya matahari tersebut. Ketika kita ditimpa penyakit, ketika kita ditimpa kemiskinan, ditimpa musibah kematian, kita berkeluh kesah, kenapalah begini, kenapalah begitu. Tetapi pernahkah kita berpikir, apa hikmah semua di balik itu? Inilah tabiat yang pertama, tabiat manusia yang selalu terlekat pada diri kita. Tabiat yang kedua adalah sifat kikir, pelit, bakhil. Kalau dalam bahasa Arabnya bakhil. Ketika Allah kasih musibah, ketika Allah kasih ujian, dia berkeluh kesah. Tetapi ketika Allah kasih kesehatan, Allah kasih nikmat, Allah kasih kasih sayangnya, Allah turunkan kasih sayangnya, justru dia malah semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ketika Allah kasih kita kesehatan yang luar biasa, sehingga kaki masih bisa bergerak, tangan masih bisa bertakbiratul ihram, telinga masih bisa mendengarkan suara azan dari masjid ini. Tetapi pernahkah kita mensyukurinya? Pernahkah kita memanfaatkan kesehatan itu untuk memenuhi panggilan Allah? Padahal apa? Allah jelas katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, mengabdi kepada aku, kata Allah. Gak malukah kita dengan saudara kita yang buta tetapi ibadahnya luar biasa? Gak malukah kita dengan saudara kita yang pincang, yang gak punya kaki, yang gak bisa mendengar lagi, tetapi ibadahnya luar biasa dibandingkan kita yang mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, tangan sehat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada kamu nikmat yang sangat luar biasa banyaknya. Komputer apapun, secanggih apapun dia tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Tetapi yang pertama, salah satu mensyukurinya adalah fasholli li rabbika, ingat Tuhanmu, salatlah kepada Tuhanmu. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua sifat tabiat manusia yang gak akan pernah terlepas. Bagaimana cara mengobatinya? Lanjutan ayat Allah mengatakan, ada beberapa ciri-ciri orang yang gak akan pernah berkeluh kesah dan juga tidak akan pernah yang namanya menanamkan sifat kikir, sifat bakhil di dalam dirinya. Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim daimun walladzina hum ala salawatihim hafizun. Orang yang senantiasa setia mendirikan salat dan orang yang senantiasa setia menjaga daripada salat tersebut. Artinya apa? Dari segi lisan, dari segi bacaan, dari segi waktu, 5 kali sehari semalam dia tetap setia, terus menerus continue. Bukan hanya sholat Jumat saja yang dia kerjakan, bukan hanya sholat maghrib saja yang dia kerjakan. Banyak di antara kita yang hanya tahu sholat Jumat saja 1 kali seminggu, atau bahkan hanya sholat maghrib saja. Tetapi orang yang senantiasa menanamkan dirinya mendirikan sholat secara sempurna, baik dari segi lisan, segi bacaan, segi waktu sholat tersebut dia laksanakan secara khusyuk. Karena kenapa? Sholat adalah salah satu wadah untuk berinteraksi, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang namanya sifat keluh kesah, yang namanya sifat kikir akan terhindar dari dalam dirinya. Sifat yang kedua adalah walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang merasa bahwa harta yang ada dalam dirinya bukanlah hak milik dia sepenuhnya, tetapi apa? Ada di situ hak fakir miskin, hak orang-orang yang membutuhkan. Artinya apa? Harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelak di akhirat itu akan dipertanggungjawabkan dari mana kamu dapat harta tersebut dan kemana kamu pergunakan. Apakah ingin kita bakhilkan, kita pelitkan? Apa kata Allah? Ancaman bagi orang yang bakhil, sayutawwakuna ma bakhilu yaumal qiyamah. Allah akan gantungkan di lehernya apa yang dia bakhilkan selama di dunia pada hari kiamat nanti. Apalah salahnya kita berinfak, bersedekah, mengeluarkan walaupun hanya 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, mengeluarkan zakat kita. Toh itu teman setia kita. Ketika kita nantinya sudah meninggal, kita diantar ke kubur, keluarga kita mengantar, mobil mengantar. Tetapi sesudah kita dikubur, dalam jangka 15 menit, semua pergi. Gak ada yang bisa menemani kita. Mana keluarga kita yang mampu? Mana harta kita yang banyak?
mana mobil kita, mana pangkat jabatan kita, tetapi ternyata mereka meninggalkan kita. Siapa kawan setia kita? Tentu amal ibadah kita, sedekah jariah kita. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang meninggal saja menyesal, bermohon kepada Allah. Yang di dalam Al-Quran Allah katakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, ya Tuanku, seandainya engkau mundurkan ajalku, yang pertama yang akan aku lakukan adalah menjadi orang yang bersedekah, yang dermawan, yang rajin berinfak. Luar biasanya jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Itulah yang akan menolong kita. Itulah teman setia kita. Infak itu sangat luar biasa manfaatnya. Bukan hanya di dunia, tetapi ketika kita sudah meninggal nanti, itulah yang bisa menolong kita. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang yang senantiasa bisa menjaga amanah dan janji. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kita Allah titipkan di dunia ini, tentu harus kita pertanggungjawabkan nantinya. Harta Allah titipkan kepada kita, anak Allah titipkan kepada kita, itu amanah kepada kita. Bagaimana kita mendidik anak? Anak bisa saja menjadi penghambat kita masuk surga. Kalau apa? Kalau kita tidak mendidik anak kita untuk menjalankan yang namanya ajaran Islam. Tetapi kalau kita sudah didik anak kita, insya Allah nantinya dia pun akan mengajak kita untuk masuk surga. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji adalah amanah. Harta adalah amanah. Jangan kita berpikir bahwa itu adalah jeripaya kita. Jangan kita seperti Korun, seperti Sa'labah. Sebelum mereka kaya, mereka rajin sholat ke masjid, luar biasa, enggak tinggal. Tetapi ketika Allah kasih nikmat kekayaan yang luar biasa, ketika diminta zakat, diminta infak, mereka bakhil, mereka pelit. Akhirnya apa? Harta itu ditelan bumi bersama dengan semuanya. Mana manfaat harta yang banyak lagi? Tidak akan bermanfaat lagi bagi kita. Dan yang terakhir adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang senantiasa mampu menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia dua tabiat yang tidak akan pernah terpisah dalam diri kita. Yang pertama adalah keluh kesah dan yang kedua adalah bakhil. Lantas apa? Orang yang senantiasa mendirikan solat secara sempurna, secara khusyuk dan secara berkesinambungan terus menerus, dan orang yang senantiasa memelihara amanah, mampu memelihara janji, kemudian orang yang merasa bahwa di dalam hartanya bukan hak sepenuhnya tetapi ada hak fakir miskin, dan juga orang yang bisa memelihara kemaluannya kecuali kepada istri mereka. Inilah ciri-ciri orang yang enggak akan pernah berkeluh kesah dan yang enggak akan pernah kikir selama hidup di dunia. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Jumat kita pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar, berhubung kita sudah di pertengahan bulan Desember 2021. Itu artinya kita akan memasuki tahun baru 2022. Lantas umur bertambah, jatah hidup kita di dunia ini pun semakin berkurang satu tahun. Lantas apa? Mari kita introspeksi diri. Mari kita perbaiki diri. Untuk apa? Untuk memperbaiki, meningkatkan yang namanya kualitas nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.